Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Oh, Mas Doni, silakan Mas. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih ya Mas Doni sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, semangat hari ini? Semangat, Bu. Baik, supaya kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Baik, ayo anak-anak kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan buat kalian semua. Wah, hebat ya kalian. Sangat semangat sekali. Nah, sekarang coba Ibu minta kalian untuk mengecek teman-temannya di sebelah kanan dan kirinya. Siapa kira-kira yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini kalian lengkap ya dan sehat semua. Baik, seperti biasa, silakan kalian melakukan kegiatan literasi dahulu. Ibu akan memberi waktu dan silakan kalian untuk membaca buku non-pelajaran ya. Baik, silakan dimulai. Baik anak-anak, sudah selesai ya literasinya? Sudah, Bu. Sudah? Baik. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya nih sama kalian. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang SDA, Bu. Benar, minggu lalu kita belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Bagus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 6, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap lingkungan. Yang kedua, dapat melakukan identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, dapat menyimpulkan informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang keempat, dapat menyimpulkan informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian yang kelima, dapat menyusun laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks. Baik anak-anak, kita memasuki pada materi ya. Baik, sekarang perhatikan slide PowerPoint berikut. Kalian tahu nggak sih apa akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban dan hak? Tidak. Tahu tidak? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita terlaksana dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, maka kamu harus belajar terlebih dahulu ya. Nah, berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, ada jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Kedua, jika kamu ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai.
Dan ketiga, jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus mau menanam pohon. Nah, kemudian ada lagi nih, akibat tidak memperoleh hak. Undang-Undang 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernahkah kalian melihat kejadian seseorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan, sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu. Ingin seperti teman-temanmu yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan? Dalam masalah ini jelas bahwa hak sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu, kamu merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Kemudian, contoh akibat tidak dilaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Coba sebutkan siapa yang bisa menyebutkan contohnya lagi. Saya, Ibu. Benar. Seseorang yang menebang pohon sembarangan di hutan akan mengakibatkan tanah longsor. Nah, jadi begitu penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Apakah penjelasannya bisa dipahami? Insya Allah sudah, Bu. Sudah? Bagus. Kemudian, Ibu akan mengadakan evaluasi nih. Kalian mengerjakan soal berikut. Ini mengenai hak dan kewajiban ya. Ayo silakan dikerjakan secara individu. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Sudah? Bagus sekali. Nanti Ibu akan menilainya ya. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi ya. Ibu minta tolong salah satu siswa untuk membacakan teks yang berjudul Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir. Silakan, ayo siapa yang bersedia angkat tangan? Saya mau membaca, Bu. Mbak Susi, baiklah silakan dibaca Mbak. Wah, bagus sekali Mbak Susi, sudah lancar ya membacanya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan menayangkan video tentang proses terjadinya banjir. Supaya kalian tahu nih, bagaimana sih proses terjadinya banjir? Silakan diperhatikan ya anak-anak.
bagaimana videonya? Mudah dipahami kan? Kalian mengerti kan? Paham, Bu. Baik, coba siapa yang belum paham bisa tunjuk tangan dan bertanya. Tidak ada yang bertanya? Tidak, Bu. Baik, Ibu anggap semua sudah paham ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint berikut. Gambar apakah ini? Kebakaran dan banjir, Bu. Benar sekali, gambar kebakaran hutan dan banjir. Berikut adalah gambar peristiwa bencana alam yang terjadi karena orang tidak melaksanakan kewajiban dan haknya terhadap lingkungan. Baik anak-anak, Ibu ada tugas nih buat kalian. Kita akan melakukan wawancara. Silakan kalian melakukan wawancara kepada Bapak atau Ibu guru atau kakak kelas yang ada di sekitar kalian ya. Wawancaranya yaitu tentang dampak jika kita melakukan kerusakan alam dan contoh kerusakan alam apa ya. Baik, Bu. Nah, sebelum itu, silakan kalian berkelompok dan berdiskusi untuk menentukan pertanyaan yang akan dilakukan saat berwawancara. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, silakan ayo duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Wah, cepat sekali ya, diskusinya sudah selesai. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD ini dan silakan kalian keluar kelas untuk melakukan wawancara ya. Ibu panggil kalian nanti jika waktunya sudah selesai dan kalian harus kembali ke kelas. Ayo, silakan kalian keluar kelas semua. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang sudah masuk ke kelas semua kan? Baik, artinya semua sudah selesai melakukan wawancaranya. Bagus, baik, sekarang perwakilan dari setiap anggota kelompok untuk maju menyampaikan hasil wawancaranya. Kemudian salah satu anggota kelompok yang lain untuk mengomentari atau memberi kelompok pada anggota kelompok yang presentasi. Ayo, dari kelompok 1 dahulu kita mulai. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil wawancaranya. Baik, Ibu. Wah, hebat sekali kalian. Hasil wawancaranya bagus-bagus dan benar. Nah, jadi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan, Bu. Coba, apa ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Ayo tunjuk tangan. Belum ada, Bu. Tidak ada? Baiklah. Coba siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Mas Rahmat. Benar sekali, kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan usaha pelestarian lingkungan. Baik, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi ya. Perhatikan slide PowerPoint berikut dan silakan kerjakan evaluasi dan dikumpulkan sekarang. Ayo, sekarang dimulai. Baik anak-anak, sudah mengumpulkan tugas evaluasi semua ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang tema 9, subtema 4, pembelajaran 1 tentang pelestarian energi alternatif. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan gerakan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Benar. Baik, silakan kalian berkemas-kemas dahulu. Baik, Ibu. Silakan Mbak Rini untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang. Sikap berdoa, berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak sekalian, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.